Indonesia itu penyumbang sampah plastik terbanyak ke laut nomor 2 di dunia. Burung pernah makan plastik, ikan makan plastik. Jadi mulai pilah sampah, ganti produk yang lebih ramah lingkungan. Kalau mau beli barang tuh mikirnya jadi lebih lama. Halo semuanya, Budaya. Halo, Nama Budaya. Mitoko. Datang di acara kita. Acara apa nih? Manggala Podcast ya? Manggala Podcast. Yeah. Podcast. Tapi Yang ini keberapa nih? tahun ini Yang pertama Perdana, dong. pertama, episode pertama. Oke, di sini ada gue, Ricky. Ada dua host lainnya, yaitu Steven. Mana Steven? Kepalanya? Hai semua. Darwin. Yo. Oke, nah hari ini kita akan mewawancarai salah satu pengurus OBM. Pengurus OBM Jakarta. Nah dia cukup concern ya, dengan lingkungan. Kita akan menggali lebih dalam nih, Cak. Ya, menggali lebih dalam. Siapa tahu ada yang bisa ngikutin gerakan lu, ya kan? Bisa dijelaskan singkat aja kegiatan lu mengenai ramah lingkungan. Kalau aku sendiri sih dalam setahun 2 tahun ini udah mulai pilah sampah, ganti produk yang lebih ramah lingkungan. Terus kalau mau beli barang tuh mikirnya jadi lebih lama. Kayak lebih bijak gitu, ini bakal berguna banget atau enggak, atau cuma kayak pengen doang bukan butuh. Oh iya, topik yang kita mau bahas itu tentang sampah plastik dan pilah sampah. Kalau Indonesia sendiri itu kan jadi sekarang ada 2 problem paling gede nih. Satu, Indonesia itu penyumbang sampah plastik terbanyak ke laut nomor 2 di dunia. Nomor 1 siapa? Antara Cina atau India gitu. Cina kayaknya deh. Orangnya banyak sih. Oke. Nah, terus masalah yang kedua, TPA Bantar Gebang diprediksi cuma bisa terima sampah sampai tahun depan doang. Iya, dan gue juga tahu itu di Bantar Gebang kalau nggak salah sampahnya juga banyak sampah impor ya, kayak sampah-sampah Eropa, Amerika semua dikirim ke Indonesia. Ya, Indonesia juga beberapa tahun ini tuh nerima sampah dari luar negeri, tapi kayaknya udah di-cut deh sekarang. Udah di-cut? Udah nggak terima lagi deh. Oke. Apa yang membuat si Bantar Gebang itu bisa full terus, kenapa nggak berkurang gitu sampahnya? Padahal kan harusnya didaur ulang atau dibuang atau dibakar gitu, atau gimana? Detailnya sih aku kurang tahu ya kenapa, tapi kan Bantar Gebang itu nerima sampah paling banyak tuh dari Jakarta. Jakarta tuh penghasil sampah terbanyak yang dikirim ke Bantar Gebang. Oke. Kenapa ya? Pas sudah tahu kan Jakarta kan kota paling padat di Indonesia, pasti sampahnya banyak banget. Dan TPA Bantar Gebang tuh kayaknya belum ada mesin yang benar-benar bisa olah langsung semua dengan cepat gitu loh. Dan lagi kan sampah yang dibuang banyak kan plastik, itu nggak terurai secara alami gitu. Plastiknya yang paling bahaya sebenarnya. Iya, soalnya plastik bisa makan ratusan tahun buat terurai. Oke. Tapi ya di sini kayak kita sehari-hari semua pakai plastik, kayak plastik murah, kayak gampang dicari, kayak barang-barang yang kita pakai semua ini dari plastik kan sebenarnya kebanyakan. Iya, kebanyakan. Itu gimana sih cara supaya kayak orang-orang nggak pakai sampah plastik lagi, supaya sama-sama di Bantar Gebang juga itu misalnya, atau di tempat pembuangan sampah nggak banyak sampah plastik ini, gimana sih? Plastik tuh sebenarnya nggak jelek, kan diciptain sebenarnya karena dia lebih tahan lama daripada bahan yang lain. Kalau kita pakai ulang tuh sebenarnya plastik tuh bagus. Berguna banget sebenarnya. Biaya produksi juga sangat murah juga. Cuma kan kebanyakan kita sekarang kayak mikir, plastik sekali pakai doang, mikirnya gitu kan. Kayak
habis belanja buang. Jadi kalau kayak ada istilah gitu, plastik tuh paling pemakaiannya cuma sebentar, kayak maksimal cuma 15 menit gitu. Yang sekali pakai itu kan berarti kita secara nggak langsung kan kayak udah refleks gitu loh. Ini plastik sekali pakai langsung buang. Atau kayak alat makan plastik itu kan udah sekali pakai buang langsung nggak dicuci lagi gitu kan. Kayak udah ada pemikiran barang plastik sekali pakai itu kayak udah nggak mungkin kita pakai ulang lagi gitu. Pokoknya udah pakai dibuang. Tapi kan emang ada peraturannya. Plastik-plastik yang kecil-kecil yang emang misalkan botol gelas aqua gitu emang nggak boleh dipakai lagi kan. Jadi kalau dipakai lagi malah berbahaya buat kita. Ya, justru yang ada mikroplastik itu kan. Tapi si Kobik itu suka nyemilin plastik. Biasanya ada goreng-gorengan. Udah enggak lagi kali, udah enggak lagi gue. Udah enggak. Udah tobat. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas soal fakta problem Indo yang kedua kan. Jadi kita balik ke nomor 1. Yang Indonesia penyumbang sampah plastik laut terbanyak kedua di dunia. Jadi kan kita pasti pernah lihat lah kan kayak yang burung pernah makan plastik, burung apa itu namanya, burung camar atau apa gitu, ikan makan plastik. Sampai separah itu ya? Dari mana? Apa? Sampai separah itu ya? Iya ya. Jadi sampah-sampah itu dari mana asalnya? Pasti dari manusia dong yang kayak dibuang pas lagi main di pantai, buang asal sampah. Pasti kan itu apa sih bilangnya, ngalir. Iya. Ngalir terbawa oleh arus air kan secara alami gitu kan. Itu udah ngotorin laut. Terus ada juga yang buang sampah ke sungai. Itu kan kebiasaan Indo banget kan buang sampah ke sungai. Kali. Ya kali, sungai itu pasti ngalirnya semua ke laut kan. Jadi laut kita itu tercemar banget. Dan lagi gue pernah main arung jeram di Bogor. Itu kalinya sampah semua, boy. Kayak gue sampai nggak Jijai banget dong. Gue sampai nggak jadi. Serius? Udah jauh-jauh? Iya. Udah jauh-jauh, gue udah nyampe di depan, terus kayak sampah semua. Yang gue bingung itu bisa buang itu loh. Itu pun belum kota besar ya. Bisa buang ranjang ke kali loh. Buang ranjang. Gue nggak ngerti itu gimana, itunya emang nggak ada kesadarannya. Terus tiba-tiba marahin pemerintah kenapa bisa banjir. Iya. Indonesia sih parah sih emang. Cuman nggak bilang luar negeri, enggak sih. Pernah baca berita juga kayak Amsterdam, orang buang sepeda rusak langsung ke laut, ke sungainya, ke kanal. Iya, bener. Emang kebiasaan manusia nggak tanggung jawab sih. Cuman emang yang Indonesia lebih nggak ini lagi. Oke, sampai kapan mikir jangka panjangnya ya. Terus Cak, itu sampah yang dibuang ke laut gimana tuh akhirnya? Ada kelanjutannya nggak? Ada. Jadi tuh sampah plastik semua jadi mikroplastik. Jadi mikroplastik itu kan kayak potongan plastik yang kecil-kecil gitu. Jadi mereka tuh kebagi jadi primer, sekunder. Primer tuh harusnya sengaja dibentuk industri. Sengaja Mikroplastik dibentuk primer. industri. Iya, kayak buat campuran kosmetik, odol, sabun, deterjen. Scrub. Odol ada yang bintik-bintik biru itu kan, itu mikroplastik. Itu plastik. Kalau nggak salah. Itu bukan buat acne, buat jerawat, atau buat min atau apa gitu. Bukan. Katanya sih, pokoknya itu nggak natural gitu plastik. Jadi itu sebenarnya bagus atau enggak, plastik itu? Plastik itu bagus buat muka kita atau kenapa dia bisa ditambahin di situ? Atau nggak sengaja dikemasukan? Nggak ngerti, emang sengaja dibentuk. Kalau misalkan namanya scrub, itu gunanya buat gesek. Jadi kalau misalnya buat membersihkan kan harus ada gesekan kan. Jadi mungkin harus ada butir-butir atau sejenis kayak pasir biar digesek sama bahan kimianya biar jadi bersih gitu kan.
Oh my god, gue suka banget Iya, yang iya, scrap, iya. boy. Masuk akal ya, masuk akal. Jadi, ya. Kayak buang jadi kayak emang, dakinya karena pada di hilang. muka kan ada pasir-pasir Daki. kan. Ya, jadi Daki. ini kelihatan lebih bersih gitu, Eh, gosok. mhm. Jadi emang Menarik bahan ya. plastik ya itu ternyata ya. Mhm. Terus deterjen juga ya kalau kita lihat berarti ada bubuk yang halus yang bisa meleleh, ada juga yang kayak biru-biru yang bola-bola. Itu berarti juga Iya. mikroplastik juga tuh. Tapi yang nggak make sense, pasta gigi nggak sih? Enggak ya? Ya emang nggak diminum sih ya. Tapi kan sampai segitunya sih. Lu Odol biasa anak-anak juga lu ada bisa loh. cemilin odol. Iya, kadang suka ketelen gitu. Suka kata. Enggak lah. Odol anak-anak Cuman juga kan ada itu loh. maksudnya Berarti, yang ada atau ini, enggak ya? yang masuk dalam mulut lah istilahnya kan. Orang bisa aja kan ketelen. Iya, bisa. Oh my god, pantesan berat gue gak turun-turun juga. Nah, lu suka Masa sikat gigi lo. lu suka dalam minum air sabun ya. Baik banget yang bikin berat badan gue gak turun-turun ternyata. Oh my god. Oke. Cak, jadi yang sekundernya itu apa, Cak? Yang sekunder itu berasal dari plastik ukuran besar yang terdegradasi alam menjadi partikel lebih kecil. Apa tuh? Enggak. Gak nangkep gue. Jadi contohnya? Jadi ikan. Ini ikan. Terus ada plastik yang udah terurai. Jadi apa? Hancur-hancur gitu ya istilahnya ya? Ya Udah plastik hancur-hancur utuh lah. maupun yang udah hancur sebelumnya oleh air atau alam gitu secara natural. Kan ikan nggak bisa ngebedain itu makanan atau bukan, kan dia nggak tahu. Plastik mirip ubur-ubur kan? Nah, ya bisa jadi mereka makan. Jadi kemakan. terurai oleh mereka. Keurai oleh mereka. Terus Tapi jadinya mikroplastik, jadi tetap plastik. terus kita nggak sengaja juga makan ikan laut dalam. Nggak laut dalam, ya laut yang biasa nggak harus yang dalam, kan plastik belum tentu, apa sih? Oh, ikan yang Tenggelam. di sungai juga bisa gitu ya? Ikan lele. Ya, Kemakan. apa? Ada contoh yang bagus gak sih selain lele? Sorry ya, Kan gue orang, makannya. orang pinggiran. Gue ngakak, Boy. Ntar sebentar, coba sebutkan 5 nama ikan. Nah, dimana makan nama ikan yang hidup di sungai? Ikan tong. Ikan mas. Terus katanya sampah organik itu kalau ditumpuk ada ngeluarin gas apa gitu, itu bisa meledak jadi tumpukan tuh sampah-sampah. Makanya ada berita kalau nggak salah waktu itu sempat longsor tuh tumpukan sampah. Waduh. Oh. Bukan gara-gara ada korek api maksudnya aja. Metan lah. Gas metan itu kan. Ya gas metana ya. Sama kayak apa kita bikin pupuk kompos atau ya dari kotoran sapi, kotoran apapun. Itu kan bisa jadi gas metan, bahan bakar juga. Kan Bantar Gebang diprediksi sampai tahun depan udah nggak bisa terima lagi. Jadi gimana caranya kita bantu mereka? Kalian Berarti ini kepikir nggak sampai sih caranya gimana? 2021. Iya, Sampah sampai tahun penuh. depan diprediksi. Soalnya Tahun depan. kapasitasnya termasuk udah penuh banget. Kalau menurut berita. Tapi kenapa pemerintah baru memberlakukan plastik di supermarket dikurangin? Jadi ganti kantong kain. Dilarang, di Jakarta Iya, dilarang dilarang. pemakaian plastik. Kenapa baru sekarang gitu? Padahal Tahu gue dari negara lain. 2018 nggak sih? Diprotes Iya, kan, Cuman banyak kan yang nggak protes. lama kan itu pemberlakuannya kan. Jadi sebenarnya salahnya gimana sih dari pemerintahnya, dari orang-orang yang belum siap kah? Semua salah. Anjir berat tuh. Semua Semua salah. Semua Iya Salah dong, lu, kalau Cok. pemerintah semua cowok nggak emang kekeh, salah. Namanya selalu cowok salah. mulu. Cowok selalu salah emang, Iya, sorry iya. ya. Iya. Makanya cewek di sebelah kanan kalau toilet. Iya. Always right. Woman always right ya. Oke. Salah berarti. Benar Terus nggak sih kalau semua salah? Kalau pemerintah kekeh, bisa jadi masyarakat ngalah nggak sih? Ini masyarakat protes, pemerintah cabut. Parah. Apakah ada pemain-pemain di belakangnya, misalnya kayak kita nggak tahu ya, maksudnya kayak ada perusahaan-perusahaan plastik yang merasa dirugikan akhirnya protes karena penjualan plastiknya turun gitu misalnya. pasti ada itunya lah. Bisa Ada jadi sih. efeknya lah. Iya, susah juga ya.
Tapi menurut gua ya, kayak dari pemerintahnya sendiri tuh kayak oke lah, dilarang orang memakai penggunaan plastik gitu misalnya. Tapi dari mereka sendiri nggak ada kayak mengedukasi penggunaan plastik ini bisa kenapa gitu. Gue merasa gue sendiri juga kurang teredukasi, misalnya pemilahan sampahnya gimana menguranginya gitu. Gue sendiri juga berasa kurang aware gitu loh. Pas dari Sebenarnya lu, ada lah. Sebenarnya harusnya lu udah tahu lah, ya kan? Cuman emang karena jadi sesuatu itu bukan sesuatu yang praktis, dan kebiasaan kita sesuatu yang praktis, misalnya di plastik nggak usah bawa kantong belanja, terus tiba-tiba langsung udah dikasih kantong plastik. Sekarang kita mesti siap-siap di tas kecil kita ada kantong buat belanja. Goodie bag. Iya, jadi kan repot gitu. Kalau kita lupa bawa, kita jinjing pakai tangan, repot juga. Jadi dari kebiasaan juga yang membuat kita tutup mata gitu. Misalnya sekarang plastik dibolehkan di Alfamart, apa lu juga nggak ambil plastiknya? Gua kalau bisa nggak bawa sih. Gue sih mungkin aja masih ambil karena mungkin gue pakai buat buang sampah, tempat sampah gitu, kantong sampah gitu. Pasti akan dipakai ada lagi lah. solusinya juga gitu, maksudnya dari kehidupan sehari-hari kita gitu, apa yang bisa kita buat gitu. Misalnya ada masukan. Berat sih, itu kayak kebiasaan plastik itu kayak dulu emak-emak aja kayak, minta lebih dong plastiknya gitu. Iya. Iya kan, kayak udah kebiasaan banget gitu. Enggak dulu sih, sampai sekarang. Kalau takut jebol, misalnya takut jebol pakai 2 plastik gitu ya. Mumpung gratis, pokoknya minta aja banyakan gitu. Oke. Secara mereka mikir bisa kepake lagi kan, ternyata itu plastik-plastik itu pada kemana? Jadi ini kita kekurangan mesin daur ulang juga kah, atau mereka nggak tahu gimana cara daur ulangnya kah? Itu termasuk juga sih. Cuma kan yang mau didaur ulang tuh kita harus pilah dulu kan sesuai jenisnya, nggak bisa langsung yang kayak satu kantong sampah dibuang ke satu mesin langsung diproses, itu kayaknya nggak bisa deh. Itu kalau nggak salah harus ada mesin khusus gitu. Yang maksudnya kayak misalnya ada jenis barang yang kertas lapis plastik itu kayak harus ada mesin khusus, jadi nanti sama tuh mesin dipisah gitu. Itu aja udah ribet, apalagi yang sampah kayak kita buang sampah debu-debu gitu, digabung sampah dapur, digabung sampah basah, segala macam. Sampah basah, sampah kering ya namanya. Itu kan kayak gimana cara pilahnya gitu loh demi mereka daur ulang. Jujur gue belum sih. Waktu banget kan. Kobik ada pilah sampah nggak? Nah, pilah sampah ini gimana sih? Gimana gitu? Sebenarnya ini yang nggak tahu sih gimana. Apa aja yang mesti dipilah? Sampah. Contohnya apakah itu? cuma sampah kering dan sampah basah, atau cuma sampah yang bisa didaur ulang, sampah nggak bisa didaur ulang, sampah basah, atau gimana? Dulu kan biasa ada 3 kotak tuh kalau misalnya di taman. Itu di Indonesia emang ada 3 kotak. Di Indonesia ada, woy. Kadang ada. Di mall ada, woy. Di taman-taman gitu, di GBK pasti kuning, merah, hijau. Gue lagi jarang ke mall kali di COVID. Udah dari dulu. Kalau pembagian itu lo ngerti, Cak? Kayak kuning, merah, hijau itu lo ngerti? Kalau kuning untuk apa gitu? Karena kayak buat berhenti. Kalau itu nggak inget. Kalau yang pasti kayak satu warna itu khusus yang plastik, satu warna lagi khusus yang organik kalau nggak salah, satu lagi khusus yang kertas segala macam gitu. Organik khusus sampah yang makanan. Sampah yang tidak bisa didaur ulang berarti? Nggak bisa. Organik? Nggak bisa ulang. Bisa. Hah? Organik dengan mudah bisa terurai. Terurai, bukan daur ulang. Terurai. Oh, oke. Ya. Sampah natural berarti ya, bukan yang sampah pabrikan. Bukan sampah buatan. Natural gitu kan. Nah, kalau kayak lu, Cak, udah mulai dari kapan, Cak? Mulai pilahnya. Ya lu berarti udah tahu dong, misalkan ini plastik yang ini pakai yang basah atau gimana, lu udah kapan mulai pilah-pilahnya itu? Mulai pilah sih kurang lebih setelah
setelah tahu kayak ini sampah ini ternyata nggak bisa didaur ulang, kayak ini sampah ternyata parah banget, itu mulainya tahun 2018 pertengahan kayaknya deh. Jadi dulu itu kan kayak sering Waimai kan, delivery makanan gitu, dan mereka ternyata selalu pack pakai styrofoam. Terus iseng, ini kayaknya styrofoam bisa buat diapain gitu deh, pengen bikin prakarya gitu. Tapi ternyata udah numpuk banyak, kayak ih males lihatnya, kayak banyak banget gitu, pengen buang kan. Terus setelah kayak pokoknya cari info dulu lah di internet, ada nggak sih prakarya yang kayak mudah dibikin. Ternyata kayak aduh males banget, kayak perlu lem lah, perlu apa gitu. Setelah cari tahu ternyata kayak effortnya banyak banget gitu. Setelah cari tahu ternyata tuh styrofoam juga nggak bisa didaur ulang. Jadi kayak gimana ya, kayak menyesal gitu loh, udah Waimai sering banget gitu kan, udah numpuk banyak banget. Dulu tuh kayak habis makan ya udah buang aja gitu, setelah mikir ya ampun ternyata udah ngehasilin sampah banyak banget selama ini. Enggak. Waimai itu artinya apa? Delivery makanan, woy. Ini belajar di China ya? Kayaknya anak Xiamen nih kelihatannya nih. Lihat Kita semua juga kan. Kalau kena panas lagi tuh mereka ada kayak meleleh gitu kan. Iya. Itu yang bikin kanker ya? Kalau nggak salah sih ya. Pokoknya nggak bagus kan. Sebenarnya Styrofoam dibilang jangan sampai kena makanan kan katanya. styrofoam tuh nggak bisa didaur ulang, jelek gitu. Tapi sebenarnya wadah plastik pun bakal jelek kalau misalnya wadah plastik itu nggak didaur ulang, tetap jadi sampah kan. Iya. Sama-sama jelek Setidaknya juga. wadah plastik tuh bisa dipakai berulang kali daripada styrofoam. Lebih tahan panas kan. Styrofoam tuh benar-benar kayak cuma sekali pakai doang. Akhirnya aku tanya sama si staff restoran, boleh nggak minta tolong pakai wadah sendiri gitu. Dan mereka oke, mereka sanggupin. Pakai Tupperware. Jadi aku titip Tupperware ke mereka. Lo titip Tupperware ada pengurangan biaya? Nggak ada sih. Siapa tahu kepotong 2.000. Delivery fee. Oh iya, kayak tumbler gitu kan harusnya ada kan pengurangannya. Iya kayak Starbucks. Jangan nyebut merek nih. 50%. Es bintang. Tiap tanggal Tupperware udah 21. merek, weh. Tumbler tuh merek. It's okay guys. Iya. Kita jujur-jujur aja nggak apa-apa. Itu oke banget ya sebenarnya ya. Teman kita namanya Wijaya. Itu berarti sebenarnya ngiklan yang oke banget ya. Karena ngiklan yang mendidik orang untuk ini penggunaan. Siapa Starbucks? Iya. Ya. Sebut dong. Starbucks buat lo. Nggak, kalau kita pakai Tupperware itu sendiri, tumbler sendiri bisa kan? Bisa kan bisa. Cuma harganya tetap ya. Tumbler deh kan. Harganya sama ya tetap ya. 50% nggak sih? Kalau lagi 50. lagi hari Tapi kan mesti pakai merek dia kan? Oh iya. Harus beli. Maksud gua kalau nggak pakai merek dia, kita mau coba. Oke lah, tetap lah ada unsur bisnisnya lah, walaupun go green, tapi kita tetap ya bagus gitu loh, kayak aware tentang walaupun cuma sehari dan tetap harus pakai Tupperware tumblernya mereka gitu. Ya itu kayak udah termasuk usaha mereka nggak sih membantu ngurangin sampah lah. Cuma ribetnya kan aku pengennya kayak mereka jangan bolak-balik itu, jadi biar sejalan. Biasanya kan anak kos lain yang satu kos itu suka order juga dari mereka. Jadi aku tanya dulu sama adminnya, Min, ada yang order nggak ke kos ini? Kalau ada, nanti aku turun gitu nitip ke dia. Nanti dia balik lagi udah antar sama makanan. Tapi kayak beberapa hari nanya tuh kebanyakan nggak ada. Kayak timing jamnya itu beda gitu. Kayak ribet juga. Jadi udah. Akhirnya lu nggak pesen makan? Waktu itu mau pulang kampung. Jadi lu nggak lanjut lagi? Dan pindah kos juga pas balik Jakarta. Jadi nggak lanjut. Oh, oke. Terus dari styrofoam akhirnya itu akhirnya gimana lu menindaklanjutinya? Maksudnya kayak bisa tetap maintain sampai sekarang. Dari styrofoam kan pasti kayak kalau bilangnya di internet kan infonya pasti bukan cuma styrofoam doang kan, pasti kayak banyak banget gitu.
setelah tahu styrofoam nggak bisa didaur ulang, jadi apa ya bilangnya, kayak ketemu banyak banget gitu, ternyata kayak sampah plastik dan lain-lain gitu juga susah terurai gitu. Jadi akhirnya mutusin buat pilah sampah pelan-pelan. Mulai dari kayak cuci karton susu, kalau nggak packaging makanan gitu yang bahan kertas semua aku simpen dulu. Botol plastik, kayak gitu-gitu sih. OMG. Soalnya ada bank sampah yang mau terima. Jadi di mana tuh? Kalau bank sampah di Jakarta ada? Jakarta ada sih yang kecil-kecil. Bank sampah tuh apa sih? Taunya sekarang yang gede-gede. Bank sampah apaan sih? Bank sampah yang nerima sampah-sampah gitu, kayak TPS, tempat pembuangan sementara. Dia terima semua sampah atau kayak beberapa sampah doang diterima? Mereka kalau TPS sih harusnya terima ya, kan soalnya sampah yang di lingkungan itu kan mereka terima. Cuma kalau sampah yang kita pilah, itu bank sampah, setahu aku sih bank sampah bisa terima sampah yang udah kita pilah, nanti mereka diduitin gitu loh. Kayak pemulung kan biasa jualin sampah kan ke mereka kan, ke bank sampah. Tak mirip sih pilah sampah. Ya, kan pilah sampah. Udah pilah sampah, setelah lu pilah, lu bersihin lagi atau gimana? Terus sampai udah penuh, baru lu calling orang bank sampahnya atau gimana? Kalau dulu sih pas di kos lama itu abis ngumpulin, ternyata mau pulang kampung kan, waktu itu nitip dulu sama mbak yang jaga kos. Ternyata kayak aku nggak kebawa balik, aku nitip juga sama dia, ada sebagian dibuang sama dia, pas aku balik lagi kayak susah dikontak, kayak ya udah jadi udah tinggalin aja lah. Kayak ribet banget gitu sama mbaknya, udah rese, jadi ya udahlah nggak mau lagi. Nah, tapi nggak bikin lo jadi give up, ya udahlah, gue nggak usah pilah sampah lagi lah, bikin ribet gitu. Ada kayak gitu nggak? Nyerah nggak? Atau nggak? Nggak bisa nih, gue tetap harus ngelakuin yang kayak dulu juga gitu, tetap ngejalanin kayak dulu juga. Ada kayak gitu? Nyerah sih enggak, cuma kayak kesel gitu loh, harusnya kemarin tuh nggak ditinggal gitu aja. Kenapa nggak mau langsung kirim, itu kayak sebel banget sama diri sendiri. Itu sistemnya mesti pick up atau lo mesti send sih? Delivery. Kalau dulu belum ketemu info yang bisa pick up sih, kalau itu harus kirim sendiri. Jadi kalau dulu masih kurang tahu, nah sekarang udah tahu. Sumpah, PR banget ya. Iya kan, maafan banget ya. Itu ya, maafan itu apa ya, Kak? Ngerepotkan. Kayak sekolah di Congko ya dulu ya. Anak Beijing ya kalau nggak salah ya. Ketahuan deh. Ya, merepotkan ya berarti, karena jadi sebenarnya pemerintah nggak mendukung juga ya, ya nggak sih? Iya, padahal banyak banget komunitas yang udah bikin campaign segala macam, cuma kayaknya nggak ada gembar-gembor dari pemerintah gitu. Di Seci juga bisa kan yang drop gitu ya? Plastik, sampah kardus, kalau salah. Iya, tapi belum kepoin sih. Lu lagi ada ikut komunitas apa sih ya sekarang? Sekarang sih yang pernah itu kirim ke Armada Kemasan. Jadi mereka punya jasa pick up gitu. Yang penting kita sesuaiin sama syaratnya mereka, sampah kita minimal berapa gitu. Tinggal bikin janji sama mereka, nanti di pick up, dibikinin jadwal gitu. Oh, jadi lu kumpulin dulu, habis itu baru sekaligus. Mereka sih request-nya kayak minimal 2 kantong plastik gitu. Gede sih harusnya, atau kalau nggak 2 dus. Oke. Yang pasti pilahnya sampah yang mereka terima doang, yang mereka bisa daur ulang. Tapi kondisinya mesti bersih, terus mesti udah di-pack bagus lagi tuh dong, baru mereka mau terima. Kayak nggak mungkin yang udah berantakan. Gue kan kayak, udah males lagi, packing lagi, udah pokoknya nih urusan lu, pokoknya nih kering gitu. Yang penting harus kering. Satu, dan lagi, harus kering. Tapi kita risih juga nggak sih liatnya kalau nggak disusun rapi gitu, kan numpuknya jadi nggak enak itu. Enggak sih, kalau gue cowok kayaknya cuek aja deh. Semua campur. Kalau gue kayak ya udah pokoknya nih gue udah gue pilah, ini mau plastik 1 kantong lu ambil pasti gitu. Kalau kita cowok kayaknya bodo amat, pokoknya kita udah
udah ikut sedikit bertanggung jawab. Jangan bawa cowok dong, gua. Kebetulan kebanyakan cowok ya. Iya, sorry. Mengeneralisasi nih. Itu kan lu pakai tadi apa? Armada apa? Armada kemasan. Armada kemasan. Terus lu ada ikut komunitas lain nggak? Dan gimana carinya mereka gitu? Browsing. Instagram. Ya Instagram banyak banget sih. Kayak rata-rata bank sampah, mereka ada Instagram tersendiri gitu. Oh, ya pokoknya selama kita masih mau cari tahu, pasti ada aja. Ya. Di internet banyak banget sebenarnya. Kasih contohnya sih maksudnya. Jadi yang lebih terpercaya udah. Kalau pengalaman sih ini kalau yang donasi sampah baru 2 kali. Satu tuh ke charity.id. Mereka komunitas yang memang kayak suka bikin acara program buat bantu yang lain gitu. Bantu yang membutuhkan. Nah, jadi terakhir di bulan kayak tahun lalu deh, apa tahun ini? Jadi mereka tuh bikin baksos buat kita donasi sampah, kirim ke mereka, nanti sama mereka dijual ke bank sampah dan duitnya itu mereka bakal beliin barang buat kasih orang yang membutuhkan gitu. Soalnya kan COVID, makanya lagi susah semua kan. Jadi mereka bikin program itu. Berarti tahun ini dong, Cia. Tahun lalu kan COVID. Berarti dikumpulin berapa sampah ya? Sampai bisa beli banyak barang gitu. Luar biasa. Untungnya banyak sih yang join program ini kalau dilihat. Soalnya mereka kayak bagi sampai 5 cabang gitu. Jakarta 5 cabang. Pusat. Dan kali ajak-ajak dong. Cia. Kan udah sering di-share di Instagram. Makanya kalau di-share di Instagram tuh baca. Lu mah langsung ini. Nge-swipe. Lu mah skip. Lu mah. Gitu. Next. Lu temenan bukan sih? Nggak, biasa kebanyakan yang main TikTok gue jadi skip. Jadi kita boleh follow Instagramnya Caca atau Instagramnya Charity.id sekalian kalau mereka ada campaign berikutnya. Cia, lu punya ada list atau apanya nggak sih? Yang ini sampah ini terus ada. Kebetulan kayak bulan lalu gitu lagi iseng. Soalnya pengen ngebantu diri sendiri juga supaya ngelis sampah bersih yang mau dikirim itu lebih enak gitu. Lebih rapi lah ya. Iya, lebih rapi. Jadi kan kayak kita bisa ngecek juga kan sebelum kirim, takutnya mereka nggak terima sampah ini. Malah jadi ngerepotin mereka kan. Jadi akhirnya aku kayak ngelis semua sampah bersih yang mereka terima, aku bikin jadi satu tabel di Excel gitu. Linknya ada di caption ya, Dik ya, nanti ya. Nanti linknya akan muncul. Iya, nanti linknya bakal di-share di bio. Boy ini. Bukan. Enggak. Di bawah lagi. Lo mau jadi MC banget. Botol minuman, lu maksudnya kayak gitu harus ngebagi lagi nggak sih? Soalnya gue pernah denger dari Maggie, kalau dia misalkan pembagiannya kayak tutupnya aja sama botolnya aja, itu bisa kita bilang harganya lebih tinggi daripada yang kita langsung ngasih satu botol lengkap gitu. Misalkan plastiknya udah dibuangin. Oh iya. Gue sering tuh lihat orang-orang tua tuh dipisah-pisahin, dibuka-buka tutupnya. Iya. Sebenarnya itu ngebantu banget sih. Jadi kan ngurangin proses mereka pilah sampah itu bagus sih kalau emang kita bisa gitu. Kalau yang pernah lo ikutin bakal dikasih ini lagi nggak sih? Kayak terima kasih nih. Gue ambil sampah lu. Nggak ada sih. Kan kita nggak jual. Jadi lu dana sampah gitu langsung ya? Sebutannya gitu? Iya, kan donasi bilangnya. Oke. Ini boleh dikirim nggak sih? Ini ada linknya ya? Sebenarnya meskipun... Boleh nanti. Meskipun yang motivasinya buat jualan lagi, buat hasil uang sampingan, boleh juga dong. Nggak masalah. Iya kan? Iya. Jadi kumpulin kardus bekas, jual ke pemulung, daripada dibuang sembarangan gitu kan. Itu juga motivasi yang bagus juga kan, untuk sampingan. Itu waktu itu pernah sih kayak di tempat mangkal orang yang suka ngumpulin gitu, aku tinggalin aja kayak kardus-kardus sama botol gitu.
Cia, kamu pilih sampahnya dipisah-pisah dalam kantong plastik berbeda ya? Kalau kemarin sih, waktu yang pertama kali ngirim ke armada kemasan itu, aku pokoknya yang udah bersih-bersih kususun kayak misalnya kayak botol plastik, ya udah digabung di satu dus gitu, kayak plastik semua plastik, kertas gitu. Mereka nggak ada gitu syarat harus gimana sih? Yang penting semua bersih. Jadi sebenarnya kita udah bisa mulai lah ya, kalau misalkan kita bisa pilah-pilah kayak gini juga, terus mau kasih kemana udah lebih gampang karena Caca udah bikin listnya kayak gini. Iya, jadi intinya Cia, gimana sih kayak untuk kita ini yang pemula supaya bisa memulai go green gini? Niat sih. Oh my god. Ya nggak sih? Gelap. Niat dulu sih. Oke, niat paling penting berarti. Iya. Berarti kita harus kerubah Setuju sih. mindset kita lah, bahwa sampah plastik ini sebenarnya bisa dipilah, bisa membantu mereka juga, supaya bisa didaur ulang ya gitu ya. Iya. Betul. Jadi kita harus, ya setidaknya kayak kita harus tanggung jawab dari apa ya bilangnya, kayak sampah sehari-hari yang kita hasilin gitu. Jadi kayak sebelum benar-benar buang ke tempat sampah, kalian mikir dulu, ini sampah masih bisa didaur ulang nggak? Mikir lu, Ben. Sampah aja lu mikir dulu. Mikir dulu sebelum buang. Aduh, gue buang sampah nggak ya? Apa gue yang perlu dibuang? Oh my god. Tapi ya kita mesti, maksud gue sih kita bikin, maksudnya kita bisa mulai yang sering kita buang itu aja dulu ya. Kayak misalkan kayak tadi ada plastik sampah Indomie gitu ya. Yang pokoknya kan itu kan masih kering lah, kita kan masukin mie-nya doang. Bumbunya lu buang kemana? Bumbunya gimana ya? Sebenarnya kalau misalkan terlalu susah gini banget, kita bisa pilih yang most favorite nggak sih gitu. Maksudnya kayak botol kan udah pasti favorit. Terus habis itu botol, ya. Kertas koran, kertas kardus. Terus habis itu apalagi coba ke bawah. Kertas gitu kita gabung jadi satu. Koran. Plastik botol plastik kita gabung jadi satu. Terus habis itu apa nih? Itu kalau koran gue mau terima tuh. Di toko banyak yang nyariin. Oh iya. Iya. Buat apa? Multi-layer plastik. Ini multi-layer plastik kan? ya, paper cup ya? Bukannya dari kertas ya itu ya? Kan ada lapisan plastik, kalau nggak kena air, bocor dong. Dan itu nggak ada yang terima, berarti nggak bisa didaur ulang. Ini agak ribet sih, kalau nggak salah sebenarnya waste for change tuh bisa. Nanti coba aku update. Terus brosur nggak bisa didaur ulang. Itu nggak ada Bawa lagi. Mana tuh brosur? Ini masih ambigu sih. Tapi rata-rata sebenarnya waste for change tuh bisa. Oke. Jadi komunitas yang menerima cukup bener ya. jenis. Gua apa ya? Kobik, lu mau mulai dari mana dulu selain botol? Gue sih botol, iya. Botol tuh botol apa? Botol aqua. Emang lu minum aqua? Lu tadi minum susu pakai gelas? Ngomong-ngomong soal botol, gue baru lihat ada satu brand air mineral, dia mengeluarkan kemasan galon sekali pakai 15 liter. What? Apa tuh? Biasanya kita malah diisi ulang kan, refill kan. Ini dia malah campaignin bahwa itu lebih higienis, lebih bersih, dan katanya wadahnya bisa langsung didaur ulang, kita sih kayak gitu. Kalau misalkan sampai di tempat yang benar gitu kan. Iya. Berarti dia mesti ada harusnya kan tambahan. Reuse tuh di atas recycle nggak sih? Reuse, iya dipakai lagi kan? Dipakai lagi. Reduce, reuse, recycle. Recycle tuh udah tahap terakhir gitu. Kalau sampah baterai kan suka ada yang ini di RT ya, gitu ya. Ya. Di kelurahan gitu suka ada yang kayak buang sampah elektronik, suka nerima. Kayak gue nggak tahu. Ada. Gue nggak tahu sih. Di kelurahan coba di scroll down lagi deh, di bawah kaca belum kelihatan deh tadi. Tadi cuma di atas doang. Logam, kaca. Oke, terus ini lu cari tahu sendiri, foil.
Oh Sama my sedekah god. ini lu cari tahu sendiri, Aduh. lu bikin sendiri. Baik banget. Rata-rata semua komunitas yang nge-share itu pasti mereka ada listnya sih. Mereka terimanya barang apa aja. Mesin cuci itu kalau udah rusak jualnya ke tukang mesin cuci, weh, yang Iya reparasi. boleh juga lo jual. Dia Bebas. perbaikin, dia jual lagi. Ya Rios itu dong. Itu gue masih laku, weh, kemarin gope. Oh iya. Iya, Lumayan Kok dong. peceng? gope ceng. Itu udah rusak. Udah rusak, udah berapa kali rusak. Udah 8 sampai 10 tahun. Akhirnya, aduh gimana gue masukin OLX aja. Masukin OLX beneran. Kan barangnya gede kan sama dia. Ya harganya berapa ya waktu itu, terus ditawar-tawar. Ya udah gue bilang, gope mau nggak? Oh, masih oke. Ya udah, dia lihat apa aja yang rusak sih, ininya doang. Ya udah, diambil sama dia pakai mobil. Oh my god. Habis Very bingung nice. mau dibuang kemana? Gede gitu. Minyak goreng itu apa? Minyak makan. Itu dibuang kemana? Itu bukannya langsung buang ke tempat cuci tangan gitu ya? Itu sebenarnya nggak boleh. Itu sebenarnya nggak bagus. Hah? Nggak boleh? Bisa bikin mampet kan. Dan lagi minyak tuh nggak cair di air kan. Apa sih namanya? Tidak Ya, bisa membeku, bersatu. membeku. Itu nggak bagus sebenarnya. Bikin mampet. Jadi buang kemana? Jadi kalau menurut komunitas Go Green, mereka saranin kita kumpulin minyak-minyak bekas kita masak itu di satu botol. Nanti sama, itu kan istilah minyak jelantah. Sama mereka nanti diproses. Itu digoreng lagi? Enggak dong, kok digoreng lagi? Oh enggak. Kalau lu Dijadiin bahan bakar gitu. enggak, kayaknya lu mesti bisa jadi bahan kumpulin bakar. kasih ke yang tukang gorengan. Tukang jualan Waduh. pisang goreng. Tapi bisa jadi loh ada usaha kayak gitu kan. Ya tapi makanya kan kalau misalkan taruh di tangan yang salah ya lu kumpulin tapi lu kasih lu Betul. main asal buang sama tukang minyak tukang gorengan diambil lagi. Setuju sih. Jadi kalau dari list ya kurang lebih gini, pas sebisa mungkin pokoknya list ini bakal diupdate terus. Nanti listnya bakal aku masukin ke Google Drive, taruh di bio Instagram sama titip ke OBM lah ya. Boleh. Instagram OBM. Instagram OBM taruh di rumah Kobik ya? Nanti gue kasih ke Cece lagi. Kok properan sih? Iya. Kayaknya hari ini udah cukup panjang ya ini podcastnya ya. Okay. Gimana Kobik? Banyak yang ini ya, banyak yang insight, very insightful ya. Okay. Jadi ini stop ya siarannya. Jadi Ca, apa pesan-pesan lu Ca? Kira-kira ya penutupan niat kan lah, tadi Ca. pertama niat kan harus niat, ada niatnya dulu. Harus punya terus tanggung jawab sebelum lu membuang ya. Mikir. Tapi kalian harus jejelin info dulu, info-info jelek dulu. Oke. Kayak sampah itu sejelek apa sih, efeknya separah apa sih sama bumi gitu. Kalau udah tahu tadi ada niat nggak sih? Mikroplastik. Mikroplastik kita kemakan, ujung-ujungnya nggak baik buat kesehatan kita sendiri. Udah kayak karma. Wah, karma das eksis berarti. Yes. kita buang apa itu yang kita tuai apa? Iya. Kita tabur. Oke. Betul. Berarti satu ya itu udah kesadaran juga berarti ketika kita membuang sampah ada kesadaran juga. Jadi nggak main asal buang aja nih. Kantong-kantong berarti kalau bisa kita pakai lagi. Gitu ya Coy ya? Ada lagi nggak Cak? Kayak ambigu sih kalau kantong plastik dipakai lagi, ya kayak gitu sampahnya nggak terurai secara alami gitu, ya berat juga. Ya pokoknya Galau. seminimal mungkin lah ya kita ngurangin penggunaan plastik ya. Jadi kemana kita bisa bawa Tupperware. Apa kita juga tiap berapa bulan sekali kita bikin ini Kobik buat OBM kayak ngumpulin sampah ntar dijadiin satu terus bisa dikirim ke yang komunitas tadi bank sampah. Ya bisa aja sih, bisa aja. Ya ini memang jangka panjang, kita nggak bisa bilang sekali acara ini bisa langsung gimana gitu. Tapi apalagi yang lu terapin dalam hidup? Ada nggak yang lainnya? Ganti produk. Ganti produk, oh tadi oke. Jadi ganti produk yang dipakai sehari-hari. Ganti produk yang berarti tadinya yang lu kira produk ini mengandung plastik, lu akan mengganti dengan
yang lebih Biasa kan ramah pakai lingkungan. asal doang kan, kayak ketemu di supermarket nih lagi promo, ya udah beli, wanginya enak, misalnya kayak sabun atau sampo kan. Iya, apalagi cewek-cewek ya, langsung. Jadi lu beli sabun di mana? Beli sabun ada yang jualan yang lebih ramah lingkungan gitu, yang bahannya lebih natural. Harganya? Harganya mungkin bisa dibilang dua kali lipat daripada produk biasa. 2 kali. Oh my Niat dan god. tanggung Berarti jawab. kayak misalkan anggap produk yang mandi gitu, sabun, sampo gitu. Iya, Ah. odol. Iya, odol ganti. Sabun muka. Ya tapi itu pelan-pelan sih. Susah banget. Itu ngefek ke ini nggak sih? Ada perbedaan langsung nggak? Yang kentara gitu. Jadi tadinya gue pakai ini, terus gue pakai produk yang lebih ramah lingkungan, lebih halus. Gitu kan. Yang kentara banget tuh sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan, ya lebih. Kenapa? Dulu kan pakainya kayak ya udah asal aja yang penting wangi gitu kan, merek tertentu apalah. Apalagi kita sekarang sering cuci tangan kan, itu berasa banget. Kayak tangan tuh bisa kering-kering atau gimana gitu, pokoknya nggak enak kan. Iya, Tapi kalau pakai cuci sabun piring. yang pakai kayak sabun cuci tangan, deterjen, sabun cuci piring, itu kan kalau yang konvensional buat tangan yang sensitif kan nggak bagus kan buat kulit kita gitu. Jadi lo pakai merek apa, Cia? Kalau pakai yang natural, aku sih pakai yang Sensasia Botanical sekarang. Sensational Botanical. Sensasia Botanical. Sensasia Botanical. Sensasia Botanical, oke. Itu kayak nggak ada efek apa-apa sih, kayak kulit tuh kelembapannya tetap terjaga gitu. Kalau kayak lagi iklan sih. Iya, tapi maksudnya intinya ya bukan iklan gimana lah. Maksudnya yang Caca pakai itu memang terasa gitu loh, produk ramah lingkungan Perbedaannya ya. gitu. Karena Tangan nggak kering. Karena kalau nyari lagi kita bakal ya nggak tahu lagi. Kalau ini kan memang berdasarkan pengalaman langsung. Setuju sih. Sebenarnya banyak sih produk yang udah lebih ramah lingkungan itu sebenarnya udah banyak. Tinggal cari aja sih sebenarnya. Sama niat. Kayak popok-popok itu juga sebenarnya yang nggak bisa didaur ulang juga atau susah daur ulang juga ya. Kayak sampah popok gitu. Popok, pembalut. Kayak popok sekali pakai itu juga. Dengar-dengar pembalut itu 4 kali penggunaan plastik dari biasa ya? Lu denger dari siapa ya, Boy? Tiba-tiba muncul ya. Udah research belum, Cak? Apanya? Yang penggunaan kayak gitu. Kayak pembalut dan popok. Iya. Pembalut. Itu dibuangnya kayak plastik sih, terurainya kayak bisa berapa ratus tahun gitu. Itu dibuangnya kemana jadinya? Dibuangnya kemana? Kalau biasa kan buang aja gitu. Terus maksudnya bisa didaur ulang kah? Ada nemu satu sih yang dia mau terima gitu. Cuma bayangin gimana kalian kirimnya. Iya susah lah. Mereka bisa sih udah nemu gitu. Diakalinnya gimana dong kalau gitu? Jadi diakalinnya mending pakai yang bisa dicuci. Reusable. Jadi kita bisa pakai ulang gitu. Ya harga juga pasti lebih mahal juga. Harga kalau dibilang kita bisa pakai itu 5 tahun. Yang kain. Gue lebih pusing nyucinya sih. Sama aja kayak investasi nggak sih? Ya. Oke. Nyuci, sama aja lah nyuci, biasa aja. Gue keberatan ya. Gue udah punya baby. Gitu. Kalau misalkan kayak pupnya tuh sekali-sekali itu mesti cuci dan itu waktunya cukup lama juga gitu ya. Sehari cuci berapa kali ya? Orang pakai sekali pakai ini. Sebenarnya emang nggak kepikiran bahwa emang ya sekali pakai ini benar-benar nggak bisa ratusan tahun dan satu orang bisa satu keluarga bisa pakai 4-5 popok satu hari dikali berapa baby di dunia. Bayangkan berapa kan. Berarti nanti akan ada research cewek dunia. Itu dong food grade yang bisa hancur sendiri. Waduh, keren tuh kalau ada. Bisa ngancur sendiri. Tentu aja nggak bisa
kalau misalkan yang bisa hancur sendiri pun lebih nggak terlalu anti air, jadi bisa tembus gitu loh Oh, tentunya, ya kan? Tapi popok tuh mahal nggak sih? Murah. Popok Maksudnya murah. Ya hitungannya murah lah, maksudnya kayak 1.500, 2.000 sekali pakai gitu kan. Lu pernah nggak kayak kehabisan gitu? Dia toko baby. Nggak ambil di stok doang. tinggal ngambil aja di gudang sebenarnya. Ini apa sih ini toko apa sih? Toko apa tadi? Cuman ya emang pas pergi nggak bawa penggantinya, emang pernah gitu. Pas pergi nggak bawa penggantinya, nggak pernah, ya langsung pakai aja. Dan begitu kalau pipis ya udah basah gitu, nanti tinggal dicuci, ya tembus loh, tembus ke jok segala macem gitu kan. Oh my god, makanya di Cungko ada celana yang bolong gitu ya pantatnya. Iya. Terus anaknya kalau mau teriak-teriak, "Wah, cuy nyau, nyuci pak." Langsung Saya mau pergi ke kencing, cuma kencingnya langsung di pinggir jalan, udah nggak ada ininya lagi, babi bu bebo lagi. Nggak usah nyari WC umum Oh my lagi, God. langsung buang. Walaupun kelihatannya jorok, tapi itu benar-benar go green ya. Hitungannya. Tapi bikin ini nggak sih secara kesehatan? Nggak ya? Bikin kalau yang kayak popok kain itu, atau nggak yang, nggak ya? Kayak misalkan bikin, kalau yang plastik kayak kulitnya merah-merah nggak sih? Nggak ya? bisa kayak kemerahan gitu kan. Kalau Alergi. kain lebih aman sih ya. Itu kain nggak menimbulkan iritasi. Iritasi, Iya. sorry. Dan Oh, alergi sih. masalah hygiene emang lu mesti sering cucinya bersih, terus habis itu ya mesti sering-sering ganti loh gitu. Oke. Kobik Kalau sudah siap belum? pemakaian sih kurang lebih sama. Gue rencana mixing sih. Mixing. Jadi yang bisa gue pakai, yang nggak bisa ya udah gue pakai yang sekali pakai. Nggak tahu juga sih, gitu mah gimana nih, kemarin ada sempat ngebahas gitu. Mungkin mixing, tapi nggak tahu seberapa tahannya kan, karena bakal buang waktu juga di masalah nyuci-nyuci gitu kan. Apalagi gantinya banyak ya, Win ya. Pengalaman gimana Win? Tadi 4-5 ya Win? Sehari 4-5 kali popok. Oh ya. iya dulu. Lebih nggak sih? waktu Kalau bayi dulu pas masih kecil? Ya 4-5 udah maksimal lah. Itu nggak mungkin lebih dari itu. Cuman sekarang sih ya kita ganti popok celana. Iya, ngomongnya popok kain lah ya. Jadi dia celana kayak celana dalamnya ada kayak handuk gitu. Kalau pipis ya ketampung di sono. Ya kita ganti itu kalau siang-siang. Cuman kalau lagi tidur malam-malam nggak mungkin Popok tetap tuh. Pakai popok Karena lah. kayak gitu sekali kena pipis keluar juga langsung tembus, pasti bocor kemana-mana gitu. Iya. Berarti itu bahannya nggak ada lapisan yang tahan air gitu dong, kayak baju renang gitu. Ada 2 macam, ada yang modelnya bisa anti itu, cuman lebih buat baby lah itulah. Jadi dia ada satu lapisnya insertnya, jadi modelnya kayak handuk. Terus habis itu diselip aja di dalam situ, diselip di dalam itu. Luarnya dia model kayak plastik, jadinya anti tembus gitu. Ada satu macam lagi, cuman kayak gitu kan nggak breathable ya, maksudnya ya. Nggak bisa menimbulkan iritasi juga gitu. Jadi emang yang kain emang lebih bagus sih. Cuman ya lo lebih repot ganti aja gitu kan. Tapi ya ini bisa dilakukan sebenarnya sih kalau misalkan. Atau niat. Bisa dilakukan. Balik lagi ke niat dan tanggung jawab yang betul sih. Oke. Sip. Harusnya bahan popok sama pembalut kurang lebih deh. Iya. Hari ini Banyak yang kita pelajari dari Caca ya. Oke, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Caca. Thank you guys. Thank you. Ini bakal ada next nggak? Ya, ditunggu aja ya. Next saya itu yang mute mikrofon. Oke, thank you guys. Bye bye. Thank you ya. Nama budaya. Bye. Thank you. Nama budaya. Semangat pilah sampah, nama budaya.